Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan yang pertama, saya sendiri yaitu Evi Aprianti dengan NIM 195211305. Yang kedua yaitu Ar-Rahmah Khalifatun Nikmah dengan NIM 195211309. Yang ketiga yaitu Lila Istifaroh dengan NIM 195211349 akan menyampaikan materi mengenai analisis fundamental laporan laba rugi penjualan. Yang pertama yaitu pengertian laporan laba rugi. Laporan laba rugi atau income statement adalah laporan keuangan yang memperlihatkan pendapatan, beban, dan laba bersih perusahaan sepanjang suatu periode waktu dan dibuat pada akhir tahun atau periode akuntansi perusahaan. Menurut Kasmir 2010, laporan laba rugi menunjukkan kondisi usaha suatu perusahaan dalam suatu periode tertentu. Artinya, laporan laba rugi harus dibuat dalam suatu siklus operasi atau periode tertentu guna mengetahui jumlah perolehan pendapatan atau penjualan dan biaya yang telah dikeluarkan sehingga dapat diketahui perusahaan dalam keadaan laba atau rugi. Tujuan pembuatan laporan laba rugi yang pertama yaitu sebagai perhitungan besaran pajak perusahaan. Yang kedua, memberikan informasi perolehan laba atau rugi semua periode. Yang ketiga itu menjadi referensi evaluasi bagi manajemen perusahaan untuk menetapkan langkah-langkah apa saja yang harus diambil di periode yang akan datang. Yang keempat yaitu memberi informasi apakah langkah yang ditempuh menjadi efisien atau tidak dari besaran beban atau biaya perusahaan. Selanjutnya yaitu manfaat laporan laba rugi, yaitu mengevaluasi kinerja perusahaan, mengembangkan perusahaan, menilai resiko, tolak ukur perusahaan, menganalisis strategi perusahaan, dan yang terakhir yaitu profit perusahaan. Selanjutnya adalah teknik analisis saham. Teknik analisis saham dibagi menjadi dua, yaitu teknik analisa teknikal dan analisa fundamental. Analisa teknikal ialah analisa yang berdasarkan pada data historis harga saham yang terjadi pada pasar saham. Dalam penerapan analisa teknikal, prediksi untuk membeli atau menjual saham dilakukan dengan melihat grafik historis pergerakan sahamnya. Pengguna analisa teknikal umumnya disebut sebagai trader yang melakukan investasi secara jangka pendek seperti investasi secara harian. Lalu analisa fundamental ialah analisa yang didasarkan pada kondisi atau pada umumnya menggunakan indikator-indikator perusahaan yang tertera melalui laporan keuangan perusahaan seperti EPS, ROE, PER, PBV, ROA, dividend yield, dan lainnya. Lalu selanjutnya definisi dari penjualan. Menurut Philip Kotler yang diterjemahkan oleh Ronnie A. Rusley, penjualan adalah proses sosial manajerial di mana kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan, menciptakan, menawarkan, dan mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak lain. Penjualan adalah kegiatan manusia yang diarahkan untuk memenuhi atau memuaskan kebutuhan dan keinginan melalui proses pertukaran. Selanjutnya adalah jenis-jenis penjualan. Yang pertama adalah trade selling. Penjualan yang terjadi bila mana produsen dan pedagang besar mempersilahkan pengecer untuk berusaha memperbaiki distribusi produk mereka. Hal ini melibatkan para penyalur dengan kegiatan promosi, peragaan, persediaan, dan produk baru. Jadi titik beratnya adalah pada para penjualan melalui penyalur, bukan pada penjualan ke pembeli akhir. Lalu yang kedua ada missionary selling. Penjualan berusaha ditingkatkan dengan mendorong pembeli untuk membeli barang dari penyalur perusahaan. Yang ketiga adalah technical selling, di mana perusahaan meningkatkan penjualan dengan pemberian saran dan nasihat kepada pembeli akhir dari barang dan jasa. Yang keempat ada new business selling. New business selling berusaha membuka transaksi baru dengan membuat calon pembeli menjadi pembeli seperti halnya yang dilakukan perusahaan asuransi. Yang kelima ada responsive selling. Setiap tenaga penjual diharapkan dapat memberikan reaksi terhadap permintaan pembeli melalui route driving and retaining. Tidak akan menciptakan penjualan yang besar, namun menjalin hubungan pelanggan yang baik dan menjurus pada pembelian ulang.
Lalu tujuan dari penjualan. Menurut Basu Swasta 2001, tujuan umum penjualan yaitu mencapai volume penjualan, mendapatkan laba tertentu, dan menunjang pertumbuhan usaha. Yang selanjutnya adalah contoh analisis fundamental saham. Analisis fundamental saham PT Sido Muncul Tbk. Mendengar nama PT Sido Muncul tentu tidak asing di telinga sebagian besar masyarakat. Ya, PT Sido Muncul ini merupakan salah satu perusahaan besar yang bergerak di bidang industri herbal. Diketahui PT Sido atau kode sahamnya ini adalah Sido melakukan IPO pada Desember tahun 2013. Dengan penawaran saham perdananya ini berhasil meraup dana sebesar 870 miliar dengan melepas 1,5 miliar saham. Dengan harga 580 pada saat dilepasnya itu, dan harga tertinggi pada hari itu adalah 660 lembar per saham. Dilihat dari harga dibukanya yaitu 580 sampai ke dengan 660 ini menunjukkan bahwa antusiasme masyarakat pada saham Sido ini tinggi. Lalu apakah saham Sido ini masih layak dan menguntungkan? Mari kita simak analisis fundamental saham Sido di tahun 2020. Dapat dilihat berdasarkan laporan keuangan tahunan yang diketahui pada tahun 2020, Sido ini mencatatkan penjualan bersih sebesar 3,33 triliun yang mengalami peningkatan sebesar 8,47% dari tahun 2019, yaitu sebesar 3,67 triliun. Lalu ada laba bersih Sido pada tahun 2020 ini tumbuh sebesar 15,6% dari tahun 2019 menjadi 934 miliar dari yang sebelumnya ada 807 miliar. Lalu, Sido ini mencatatkan aset di tahun 2020 ini senilai 3,84 triliun yang mengalami peningkatan dari tahun 2019 yaitu sebesar 3,52 triliun. Lalu ada jumlah liabilitas Sido ini sebesar 627,7 miliar yang naik dari tahun 2019 sebesar 464,8 miliar. Lalu berdasarkan informasi yang kita ketahui dari laporan keuangan PT Sido Muncul, diketahui rasio laba rugi terhadap aset atau return on asset Sido ini sebesar 24,3% di tahun 2020 dan 22,9% di tahun 2019. Hal ini mengalami peningkatan yang artinya semakin tinggi laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dari total aset perusahaan, yang menunjukkan ini adalah baik bahwa adanya peningkatan laba bersih. Lalu ada rasio laba rugi terhadap ekuitas atau return on equity Sido di tahun 2020 ini sebesar 29% yang mengalami peningkatan dari tahun 2019 yaitu sebesar 26,4%. Jika ROE yang digunakan minimal adalah 50%, maka dengan ROE 29% ini Sido dinilai cukup menguntungkan. Maka berdasarkan perhitungan di atas itu, Sido ini dinilai cukup menguntungkan untuk dijadikan salah satu entitas yang masuk dalam portfolio saham. Lalu yang selanjutnya adalah PBV atau Price to Book Value. Price to Book Value ini merupakan rasio yang digunakan untuk menilai atau melihat apakah suatu saham ini tergolong mahal atau murah. Nah, PBV Sido pada tahun 2020 ini adalah 7,53 kali. Nah, pada rata-rata industri pada saat itu hanya sekitar 4,56 kali, yang berarti harga PBV Sido ini pada saat itu, pada tahun 2020 itu lebih mahal sekitar 39% dari rata-rata industri sejenisnya. Lalu, berdasarkan perhitungan EPS atau earning per share saham Sido pada tahun 2020, yaitu sebesar 31,13. Nah, besarnya EPS ini di sebuah perusahaan itu bergantung pada pendapatan. Jika sebuah perusahaan ini mampu memperoleh pendapatan yang banyak atau berlimpah, maka EPS-nya akan cenderung tinggi. Nah, dengan nilai EPS saham Sido yang 31,13 tadi, berarti Sido ini memiliki kemampuan untuk memperoleh pendapatan yang cukup tinggi. Lalu yang selanjutnya adalah perhitungan dividen yield. Dividen yield Sido pada tahun 2020 ini menunjukkan angka 2,33%, yang artinya Sido ini telah membagikan 2,33% dari keuntungannya kepada para pemegang sahamnya. Nah, dengan nilai 2,33% ini dinilai cukup tinggi untuk tingkat pembagian keuntungan pada pemegang saham.
Nah, berdasarkan beberapa poin-poin analisis fundamental saham berkode SIDO di atas menunjukkan arah positif atau arah yang baik dan cukup menguntungkan secara fundamental. Maka tidak ada salahnya untuk kita menjadikan SIDO ini sebagai salah satu entitas pengisi portofolio saham kita. Nah, sekian presentasi penjabaran dari kelompok kami mengenai analisis fundamental laporan laba rugi penjualan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.